Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 18 September 2021. Jadikanlah hati kita tanah yang subur. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 13 sampai dengan 16 dan Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada sahabat karib saya, seorang pengusaha. Sejak kecil selalu mengikuti orang tuanya ke gereja. Orang tuanya ini sangat bersemangat di dalam pelayanan. Berbeda dengan anaknya, teman karib saya ini, saudara. Dia ke gereja sesuka-sukanya. Bahkan tak pernah baca Alkitab. Dia tak suka mendengarkan homili khotbah. Alasannya adalah menghabiskan waktu saja. Waktunya hanya untuk mencari uang, dan uang. Apakah dengan usaha yang dilakukan dia memperoleh kedamaian, ketenangan di dalam hidupnya? Hari ini di dalam Injil yang kita renungkan bersama saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Dikatakan di dalam perumpamaan, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Namun di pinggir jalan itu diinjak-injak orang dan dimakan habis oleh burung. Ini melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang ditaburkan. Dan datanglah iblis yang merampas firman tersebut dari hatinya. Kenapa? Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Apa akibatnya, saudara? Tentulah kehidupannya akan menjadi kacau, tak tenang, gelisah, tidak mengalami kedamaian. Sebagian lagi benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih akan segera bertumbuh dengan cepat, tapi segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapatkan air. Ini melambangkan hati orang yang mendengarkan firman dan menerimanya, namun ia tidak tahan di dalam pencobaan. Semakin tak tahan dalam masa pencobaan, dia pun murtad. Dan yang ketiga, benih jatuh di tengah semak berduri. Benih bertumbuh namun terhimpit oleh duri, sehingga benih mati dan tidak berbuah. Ini melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Tergoda oleh materi, kekayaan, kenikmatan hidup. Maka benih yang diterima mati, tak berbuah. Dan yang terakhir, saudara, benih yang jatuh di tanah yang baik, dia akan bertumbuh dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tersebut, dimengerti, dipahami, disambut, dan disimpan di dalam hati. Lalu mau melakukannya sehingga berbuah. Buah dalam perumpamaan Yesus melambangkan hasil dari kematangan dan kedewasaan spiritual kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita masuk tanah yang mana, saudara? Atau kita termasuk seperti kisah teman karib saya yang di atas, sama sekali tak suka mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana sesungguhnya dengan keadaan hati kita saat ini? Apakah betul-betul kita sudah memiliki hati yang baik, tanah yang baik ketika firman itu ditaburkan? Atau justru sebaliknya, saudara? Renungan hari ini mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk dapat berbuah banyak. Bagaimana caranya?
Kita mau menyiapkan hati kita sebagai tanah yang subur, saudara. Mau menerima firman yang diberikan. Kita mau renungkan dan kita mau menjadi pelaku firman itu sendiri. Biarlah kita boleh dibentuk oleh Allah melalui perwataan yang disampaikan. Sehingga kita semakin dewasa, semakin matang dan dapat berbuah. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, jadikanlah hati kita tanah yang subur dan mau menerima firman Tuhan. Kita pupuk biar bertumbuh, berkembang dan berbuah. Kasih Allah yang besar di dalam Yesus Tuhan kita serta bersama Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!